Oke, siap-siap ya. Hari ini kita bakal jalan-jalan melintasi Amerika bagian barat buat mengungkap sebuah cerita yang mungkin gak banyak orang sadari. Sebuah narasi yang ternyata menyatukan beberapa tempat paling ikonik di dunia. Pertama, ada tempat ini. Pasti tahu kan? Lalu tentu saja yang ini. Dan buat melengkapi trio ini, ikon yang satu ini. Tunggu dulu, apa hubungannya tiga tempat ini? Kelihatannya kan beda banget. Selain jadi tujuan wisata, ternyata mereka semua berbagi satu benang merah yang sama. Sebuah cerita tentang imajinasi, ambisi, dan, yang paling penting, penemuan kembali yang radikal. Oke, mari kita bedah sama-sama. Tesis kita hari ini tuh gini, Amerika bagian barat itu bukan sekedar lokasi di peta. Anggap aja ini sebuah panggung raksasa, tempat di mana proses penemuan kembali terjadi terus-menerus, dan seringkali dengan cara yang sangat dramatis. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Gimana caranya lanskap alam yang paling megah sekalipun bisa ditafsirkan ulang sama ambisi manusia? Coba deh lihat kontrasnya di sini. Gila banget kan? Di satu sisi kita punya Grand Canyon, sebuah mahakarya alam yang dibentuk pelan-pelan selama jutaan tahun. Di sisi lain, Las Vegas Strip. Gurun yang sama loh, tapi disulap dalam waktu kurang dari 100 tahun oleh visi para developer. Dari keheningan abadi jadi lautan lampu neon. Ini dia penemuan kembali lanskap dalam skala yang paling ekstrim. Oke, dari alam sekarang kita geser ke manusianya. Gimana caranya komunitas-komunitas di sana menciptakan ulang budaya mereka sendiri, membangun dunia-dunia baru yang unik di tanah barat? Contoh paling keren itu Fisherman's Wharf di San Francisco. Bayangin deh, imigran dari Italia datang bukan cuma buat cari emas, mereka bawa seluruh cara hidup mereka. Mereka nggak cuma nangkap ikan, tapi mereka menemukan kembali kehidupan pesisir Italia di Pelabuhan Baru, sampai-sampai menciptakan masakan ikonik kayak cioppino dari sisa tangkapan hari itu. Ini bukan sekedar dermaga, ini adalah Italia yang dibangun ulang dengan sentuhan California. Atau coba lihat Solvang, yang namanya aja artinya ladang cerah. Nah, kalau di sini, proses penemuan kembalinya itu benar-benar sebuah pilihan yang disadari. Para pendirinya yang dari Denmark nggak cuma menetap, mereka sengaja membangun replika kampung halaman mereka di tengah-tengah California. Puluhan tahun kemudian, arsitekturnya bahkan diubah lagi, biar kelihatan lebih asli. Mereka berhasil menciptakan sepotong Denmark, lengkap dengan kincir angin dan kue-kuenya, persis di sebelah misi Spanyol kuno. Dan proses ini tuh nggak berhenti di masa lalu loh, sampai sekarang pun masih terjadi. Contohnya Zaytuna College di Berkeley. Ini modern banget. Di sini sebuah komunitas lagi membangun sebuah tradisi intelektual yang baru. Mereka nggak memilih antara tradisi barat atau Islam. Mereka justru menggabungkan keduanya. Belajar logika Aristoteles sambil mendalami ilmu Al-Quran. Tujuannya untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan relevan buat kehidupan Amerika modern. Nah, ini bagian yang paling bakal bikin kalian kaget. Gimana kalau saya bilang, di Amerika Barat sejarah itu sendiri kadang diciptakan, maksudnya bangunan baru sengaja dibuat biar kelihatan tua. Coba lihat menara pengawas Desert View ini. Keren banget kan? Nongkrong di pinggir Grand Canyon. Kelihatannya kuno, misterius, kayak peninggalan dari masa lalu. Jangan-jangan ini sisa-sisa peradaban kuno yang hilang? Salah besar. Percaya nggak? Ini dibangun tahun 1932. Gila kan? Arsiteknya, Mary Coulter, sengaja menyembunyikan rangka baja modern di dalamnya dan milih batu-batu yang kelihatannya udah lapuk buat menciptakan ilusi sejarah kuno. Dia bukan meniru, tapi dia menangkap jiwa dari masa lalu. Benar-benar penemuan sejarah yang brilian. Oke, lanjut. Gimana dengan yang ini? Palace of Fine Arts di San Francisco. Kelihatannya kayak reruntuhan Romawi asli yang megah kan? Ini beneran peninggalan Romawi yang diawetkan di Amerika? Jawabannya bukan. Dan ceritanya ini lebih aneh lagi. Gedung ini sengaja dirancang tahun 1915 biar kelihatan kayak reruntuhan buat sebuah pameran. Terus karena bahannya sementara, dia beneran jadi runtuhan sungguhan. Akhirnya bangunan ini dihancurin total, terus dibangun lagi sebagai replika permanen dari desain awal yang pura-pura jadi runtuhan. Pusing kan? Ini baru namanya penemuan kembali yang berlapis-lapis. Satu lagi ya, yang terakhir. Desa Tlaquepaque yang cantik banget di Sedona, Arizona. Kelihatan kayak desa kolonial Meksiko yang otentik, seolah-olah udah ada di sana selama ratusan tahun. Bener nggak sih? Ini kota Spanyol kuno? Pasti udah bisa nembak deh. Jelas bukan. Seluruh desa ini itu dibikin tahun 1970-an. Jadi ada developer yang cinta banget sama desa aslinya di Meksiko, terus dia bikin aja versinya sendiri di Arizona. Dia bahkan membangun di sekitar pohon-pohon tua yang udah ada dan mengimpor bahan-bahan asli biar kerasa otentik. Padahal tempat itu ya
baru dibuat. Oke, jadi apa benang merah dari semua ini? Jawabannya ada di satu simbol paling ikonik dari penemuan kembali di Amerika, Route 66. Cerita Route 66 ini benar-benar ngerangkum semuanya. Awalnya jalan ini lahir sebagai jalur harapan. Terus dia diciptakan ulang jadi jantungnya kultur road trip Amerika. Setelah sempat hampir mati gara-gara tol modern, dia lahir lagi untuk ketiga kalinya jadi simbol nostalgia global. Jalan yang sama, tapi maknanya terus-menerus ditulis ulang. Jadi intinya apa? Intinya, mulai dari alam, budaya, sampai sejarahnya sekalipun, Amerika Barat itu kayak kanvas raksasa yang terus-menerus dilukis ulang. Dan ini yang bikin kita bertanya-tanya, kalau ceritanya terus ditulis ulang, siapa atau apa yang bakal nulis bab selanjutnya?